Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mata kuliah analisa laporan keuangan materi analisis risiko analisis rasio. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan nama kami Jovandri Nuri Hidayah, Yuniar Dwi Indria Astuti, Nilda Iria Susanti dan Tri Yuli Astuti. Sumber risiko internasional, ketidakstabilan pemerintah lokal setempat, ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat, pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah setempat, resiko perubahan kurs mata uang, dan resesi dunia. Domestik, resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat suku bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, dan perubahan politik dalam negeri. Industri, perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Perusahaan, perubahan manajemen, perubahan strategi, resiko terkena bencana, dan resiko terkena tuntutan hukum. Rasio lancar yaitu dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya utang-utang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat, tidak lebih dari 1 tahun, pada tanggal tertentu tercantum pada neraca. Rasio quick yaitu rasio yang menggunakan aset yang berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling lama untuk berubah menjadi kas, maka dalam perhitungan rasio quick persediaan dikeluarkan dari angka yang dibagi. Rasio aliran kas terhadap utang lancar. Rasio ini dapat digunakan sebagai pelengkap dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada rasio lancar dan rasio quick. Rasio utang. Rasio utang mengukur besarnya utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Rasio interest coverage. Rasio ini mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga, EBIT. EBIT dipakai karena bunga dibayar dengan menggunakan EBIT, bunga dikurangkan EBIT. Rasio aliran kas terhadap total utang. Aliran kas ini merupakan angka yang sama dengan aliran kas pada rasio yang digunakan untuk menganalisis rasio likuiditas jangka pendek. Bedanya sekarang digunakan total utang sebagai pembaginya. Analisis rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Aliran ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas yang tersebut bisa dipakai untuk membayar utang dengan bunganya. Selesai sampai di sini pembahasan materi tentang analisis risiko analisis rasio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.